I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Krasny Liman membuat banyak orang marah. Tapi ada juga yang menepuk dada. Mereka yang marah karena Rusia harus menarik mundur ribuan tentara dari Liman ke Donetsk. Dan pada Minggu 2 Oktober kemarin, pers Barat menyebut-nyebut Putin bangkrut secara politik dan militer. Gegara 24 jam setelah memasukkan 4 wilayah Donbas ke Rusia, Krasny Liman direbut NATO yang menurunkan 500 perwiranya untuk memimpin penyerangan. Apakah ini sekedar umpan Rusia? Tanya pengamat yang masih optimistik bahwa Rusia tidak bisa dikalahkan. Mereka yang pesimistik, termasuk oposan Putin, menuduh ini cacat sistemik yang sangat tua, yakni tidak adanya sistem komunikasi pasukan di tingkat taktis. Bahkan kemudian kritik berkembang, ini lantaran paranoid Moskow terhadap sistem intersepsi NATO melalui Starlink SpaceX, yang mampu membajak internet dan gelombang pendek pasukan Rusia. Akhirnya pasukan membuang semua ponsel, tablet, radio, sistem navigasi satelit, terminal komputer. Dan pasukan Rusia kembali ke zaman silam, komunikasi dengan pensil atau radio R-159. Liman kalah, Izium jatuh, apakah ini menandakan sedang terjadi kepanikan di dalam komando pasukan Rusia? Pengamat seperti Larry Johnson, mencoba memahamkan lebih teoretis secara faktual. Dia tidak heran Ukraina tidak didukung serangan udara untuk memasuki Liman. Karena tidak memilikinya. Tetapi, Rusia seharusnya bisa menghancurkan pasukan Ukraina, karena kekuatan udaranya masih komplit. Hal lain adalah kualitas intelijen lapangan dan kemampuan Rusia untuk merespon semua informasi penting. Dalam hal ini ada 5 opsi bisa diajukan. Opsi 1, intelijen Rusia mengetahui ukuran pasukan Ukraina yang menyerang Liman dan Komandan Jenderal Rusia mengabaikan intelijen dan tidak meminta bala bantuan yang memadai. Opsi 2, intelijen Rusia mengetahui ukuran pasukan Ukraina yang menyerang Liman dan Komandan Jenderal Rusia berpikir mereka dapat menahan serangan. Opsi 3, intelijen Rusia tidak mengetahui ukuran pasukan Ukraina dan pasukan di lapangan terkejut dan tidak mampu memperkuat pertahanan dan semua terlambat. Opsi 4, intelijen Rusia mengetahui ukuran pasukan Ukraina yang menyerang Liman, tetapi Rusia tidak memiliki kemampuan untuk memasok dan memperkuat pertahanan. Opsi 5, Rusia mengetahui maksud Ukraina dan telah menjatuhkan Liman, melakukan penarikan taktis, sebagai persiapan untuk serangan balik yang akan menghancurkan pasukan Ukraina yang mereka yakini telah membuat Rusia mundur dari front. Menariknya, kemunduran pasukan sampai 1000 km, alarm mestinya akan berbunyi di Moskow. Tapi ini tidak terjadi. Moskow santai-santai saja. Ada apa? Ini adalah wilayah geografis kecil dan Rusia merontokkan hampir 9 kompi Ukraina dalam mempertahankan Krasny Liman ini. Korban besar di Ukraina, tapi mereka pantang mundur. Karena peristiwa minggu depan akan memberitahu kita apakah ini penyimpangan untuk rencana Ukraina-Rusia. Kelompok oposan, yang tetap cinta Rusia, menyerang amat keras strategi Putin. Setelah Izium jatuh dan Liman lepas dari tangan, mereka bertanya putus asa, apa yang terjadi? 2 kemunduran, di Izium dan Krasny Liman, dianggap sebagai kekalahan. Muncul gugatan dari kelompok ini, jika tidak siap perang, mengapa memulainya? Ada yang kekeliruan gawat di sini. Kelompok ini tidak membedakan antara perang dan pertempuran. Saat ini Ukraina menang pertempuran di 2 front, tapi sama sekali tidak menang perang. Kelompok ini membeber poin-poin kelemahan pasukan Rusia. 1. Dasar regulasi. Tidak ada yang tahu apa yang akan diperjuangkan dalam konsep samar, denazifikasi, dan demilitarisasi, sebagai regulasi operasi khusus militer. 2. Mobilisasi, meski parsial ternyata kantor pendaftaran tidak siap. Banyak orang mengeluh tanpa jawaban. 3. Tentara ternyata 90% tidak siap menerima dan memproses pasukan yang dimobilisasi. Seakan pasukan tambahan mobilisasi itu pasukan pemadam kebakaran. 4. Pengelolaan front depan yang gagal. Jika bukan karena bantuan sukarela warga sipil, pastilah banyak jenderal di PHK.
5. Manajemen front depan benar-benar gagal. Perintah para jenderal selalu kontradiktif dan berbahaya, membuat pasukan gelisah. Isium, Gostomel, Kupiansk, Balaklia dan sekarang Yampol dan Liman adalah bukti-bukti yang kontradiktif dari komandan. 6. Kekosongan informasi. Pemerintah tidak terbuka untuk informasi. Ini menjadi keresahan di masyarakat, alasan utama pelarian ribuan orang ke luar negeri. Berbeda dengan kaum skeptis di atas, cara pandang Ramzan Akhmatovich Kadyrov, Presiden Ceknya, sangat berbeda. Sesuai dengan cara pandang budaya orang Ceknya. Baginya, anak buah tidak bisa disalahkan, tetapi pimpinan terataslah yang harus bertanggung jawab. Jadi, Kadyrov mengkritik habis-habisan sejumlah jenderal di ketentaraan Rusia. Di kalangan tentara Ceknya, anak buah di lapangan hanya akan respek pada komandan ketika atasannya itu punya bukti di lapangan. Bukan hanya bisa memberi perintah. Nepotisme di tentara tidak akan membawa kebaikan, kata Kadyrov. Di ketentaraan orang perlu komandan yang berkarakter kuat, berani, berprinsip, yang mengkhawatirkan pejuangnya, yang gigih melindungi prajuritnya, yang tahu bahwa bawahan tidak dapat dibiarkan tanpa bantuan dan dukungan. Tidak ada tempat untuk nepotisme di tentara, terutama di masa-masa sulit. Kita seharusnya menghancurkan militer musuh di Isium karena artileri kita pada waktu itu memiliki kesempatan seperti itu. Kita harus melaksanakan operasi militer khusus dalam arti kata sepenuhnya, dan jangan main mata. Gunakan setiap kesempatan dan setiap senjata untuk mempertahankan wilayah kita. Donetsk masih diserang. Penduduk dari 4 wilayah yang bergabung ingin dilindungi. Kemarin ada parade Ukraina di Isium, hari ini bendera di Liman, dan besok apa? Semuanya akan baik-baik saja jika tidak terlalu buruk. Mungkin Kadyrov benar, situasi akan tetap stabil atau menjadi buruk. Seperti pernyataan Menteri Pertahanan Jerman Christina Lambrecht mengomentari penyerangan kota Krasny Liman oleh pasukan Ukraina. Untuk bisa memasuki Krasny Liman, pasukan Ukraina melakukan operasi penyerangan ke arah ini selama berminggu-minggu, dan menderita kerugian yang signifikan, meski akhirnya bisa merebut kota ini. Tetapi itu tidak mengubah jalannya perang. Christina Lambrecht berkata, tentu saja, ini adalah sukses, tapi ini sama sekali bukan titik balik. Penting untuk terus melatih tentara Ukraina, termasuk dengan pandangan ke masa depan. Sayangnya, kami harus menyatakan bahwa perang ini tidak akan berlanjut selama berminggu-minggu, tetapi berbulan-bulan. Tetapi, agak menarik, pengamat militer lain negara justru berpandangan berbeda. Informasi yang datang dari front tempur Amerika atau Rusia membawa kita lebih ke jalur kedua sejauh pertempuran periferal yang pada dasarnya terkonsentrasi di Donetsk dan Lugansk. Di sana NATO sangat prihatin, tentara Rusia sekarang menghabiskan aksinya di kedalaman Ukraina dengan tujuan ultrastrategis yang sangat jelas, untuk memotong Ukraina dari Laut Hitam setelah memotongnya dari Laut Azov. Dan Rusia melakukannya berkat Shahid 136 yang, menurut para ahli NATO, drone ini memiliki semacam sirkuit mikro yang membuatnya lebih kebal terhadap sistem peperangan elektronik secanggih Sky Chantel. Pada malam tanggal 1 dan 2 Oktober, segerombolan drone menyerbu instalasi militer Ukraina di Kryvyi Rog di wilayah Dnipropetrovsk. Lapangan udara di sana membunyikan sirine peringatan. Pada 27 September, pihak Ukraina di Kryvyi Rog mengalami serangan udara, termasuk di jalur kontak di wilayah Zaporozhia. Dan meskipun kehilangan pesawat, pangkalannya di Kryvyi Rog tetap aktif. Namun, penyerangan Shahid pada 27 September benar-benar membuat bandara tidak berfungsi. Hangar pesawat, tempat yang digunakan oleh staf teknis dan layanan bahan bakar, dan menara kontrol dihancurkan. Malam 2 Oktober lalu, antena relay satelit tampaknya telah dihancurkan oleh drone, kata pers khusus Rusia. Penargetan berulang terhadap kemampuan komunikasi satelit NATO dengan drone? Tanpa keraguan. Tapi apa tujuannya? Pers Rusia mengutip alasannya. Sejak kemunculan drone Iran dalam pertempuran, aksi militer telah meningkat di jantung Ukraina tanpa perlu mendukungnya dengan pengerahan pasukan darat atau unit lapis baja.
Sebulan setelah terlibat beroperasi, drone Shahed 136 menjadi salah satu jenis utama senjata presisi tinggi yang digunakan oleh tentara Rusia untuk mencapai target militer jauh di pertahanan musuh. Yang secara substansial membantu dalam memutuskan komunikasi pusat markas komando musuh. Garis tembak drone baru saja dibuat oleh Shahed 136 yang membentang antara pelabuhan Odessa dan Ochakov di mana dua situs Angkatan Laut NATO berada di satu sisi, dan Provoyrov, situs udara dan satelit utamanya di sisi lain. Beginilah cara tentara drone Rusia menyerang pada malam 26 hingga 27 September, 3 hari setelah penyapuan lapangan terbang Kryvyi, dua pelabuhan yaitu Odessa dan Ochakov. Serangan simultan yang melibatkan 40 pesawat tak berawak Shahed 136 dan Lancet 3 yang misinya adalah menghancurkan garis serang dan pertahanan pelabuhan anti-Rusia. Dan dilanjutkan dengan 20 Shahed 136 menghancurkan divisi artileri ke-66 dari Brigade ke-406 Angkatan Bersenjata Ukraina, menghancurkan artileri dan gudang amunisi yang terdiri dari Giachin B, D-20 dan Howitzer Italia, sehingga melumpuhkan pasukan infanteri. Sementara Lancet 3, drone Rusia, khususnya yang disinkronkan, menyerang pada saat yang sama instalasi deca udara, markas besar dan fasilitas penyimpanan bahan bakar di Odessa. Oleh karena itu, sebuah operasi tunggal untuk dua pelabuhan yang dianggap sebagai arteri Angkatan Laut utama NATO dan terletak 90 km satu sama lain menyebabkan kepanikan yang begitu besar. Sehingga pada hari berikutnya Zelensky mendesak Jerman membantu penguatan pertahanan udara di Odessa. Tetapi apakah dengan senapan mesin di tank ZSU Gepard Jerman yang dikerahkan memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam rencana NATO? Faktanya, Gepard dalam hubungannya dengan penangkis udara mobil Semoes AKM, harus membuat kompleks rudal gun yang bertindak layaknya Pansir S1 untuk tentara Ukraina. Tetapi apakah cukup untuk mengerahkan Shahed 136 dan dengan serbuan drone ini, titik balik strategis Rusia ini yang terdiri dari pencarian bukan dengan rudal atau juga bukan oleh Angkatan Udara, tetapi oleh WAV untuk mengepung NATO. Untuk memotong aksesnya ke Laut Hitam dan untuk menebus hilangnya Pulau Ular pada bulan Juli, yang berjarak 40 km dari Konstanza dan Muara Danube. Di atas segalanya, tidak mungkin bahwa sejak 23 September dan runtuhnya Komando Selatan di Odessa, meskipun ia berencana untuk melakukan operasi drone maritim pertamanya melawan Crimea, semua harapan untuk membangun kembali kekuatan substansial ke arah ini hilang. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi, pesawat tak berawak Shahed 136 terbukti hampir mustahil untuk diprediksi, meskipun lebar sayap 2,5 meter dan berat 200 kg, serta kemampuannya mendaki hingga ketinggian 7,5 km. Jadi kita lebih bisa memahami kecemasan Komando Odessa terhadap serangan Odessa yang bukan dari laut atau dari darat, tetapi dari udara dan bukan oleh Angkatan Udara. Bahkan Israel pada Juli 2021 tidak mengerti bagaimana kapal tanker mata-matanya Mercer Street jebol dihajar oleh Shahed 136 tanpa ada tanda alarm. Tentara Ukraina NATO memang panik menghadapi serangan drone Shahed 136. Karena drone ini begitu terserang langsung meledakkan dirinya. Drone ini mampu mengadaptasi serangkaian tindakan, kamuflase, membuat posisi palsu, mengganggu GPS, memproses informasi musuh, dan menyebarkan senapan mesin anti pesawat di atap. Mengganggu GPS di lusinan kota dan wilayah Ukraina yang luas bukanlah tugas yang mudah atau sangat berguna. Senjata ringan dan semi berat tidak mampu menyebabkan kerusakan serius pada tubuh drone Shahed 136, dan kemungkinan ditembak jatuh dengan metode ini sangat kecil peluangnya. Jatuhnya Liman tampaknya hanya menjadi umpan. Sekali lagi, Izium, Krasny Liman dan lainnya, hanyalah umpan Rusia yang amat berbahaya untuk Ukraina dan NATO. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof.